Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, di saat pandemi seperti ini, mana yang lebih utama, berkorban atau bersedekah dengan niat membantu saudara kita? Mana yang paling prioritas? Atau bahkan itu bisa digabungkan? Ya, kalau kita melihat itu bisa digabungkan dan kondisinya bisa memungkinkan, bahkan ideal untuk melakukan itu, maka penggabungan lebih utama. Misal, dengan Anda berniat berkorban, bukankah saat bersamaan Anda pun membantu saudara-saudari kita yang tengah merasakan kesulitan tertentu dalam situasi seperti ini dengan cara membagikan bagian dari daging hewan kurban itu, ya kan? Anda berkorban, kemudian dikemas dengan baik, dengan rapi, daging kurban itu dibagikan kepada saudara-saudari kita di masa-masa seperti ini yang mungkin yang dibutuhkan salah satunya adalah kekuatan pangan, ya kan? Itu satu. Bahkan di beberapa tempat pembagiannya itu dikemas dengan kemasan yang lebih rapi, ya, seperti ada yang dikalengkan, ya, kemudian diberikan kepada tempat di pelosok-pelosok tertentu, ya, dan seterusnya. Dan ini jika dimungkinkan, ini akan lebih bagus penggabungan dua hal ini. Hanya biasanya begini, ada kejadian-kejadian spesifik yang mengikat satu keadaan tertentu yang tidak sama dengan yang lain. Misal, ya, dalam kondisi kita akan berkorban kepada Allah, misalnya tetangga kita punya kesulitan tertentu, apakah akan mengalami satu tindakan, ya, operasi misalnya karena penyakit tertentu, atau karena kondisi keuangan yang sulit, ya, ada hal yang memang dibutuhkannya bukan bagian dari daging korban misalnya, maka mana yang kemudian didahulukan dalam hal ini? Tentunya kita kembali kepada fikih prioritas, ya. Fikih prioritas menunjukkan bahwa membantu dalam hal yang konteksnya sangat darurat lebih dibutuhkan, apalagi termasuk kepada kebutuhan 5 hal pokok, ya, yang masuk dalam maqasid syariah, ya. Ada hifdzun nafsi, ada menjaga jiwa, hifdzun nasali, menjaga keturunan, kan, hifdzul mali, menjaga harta dan yang lain sebagainya. Jadi jika ini kemudian terjadi, menjaga jiwa misalnya, kalau ini ada orang sakit mesti operasi, dan kalau tidak ada support ini secara ikhtiar bisa bermasalah serius, ya, dibandingkan korban misalnya yang ini bisa ditunaikan di waktu-waktu yang lainnya. Bahkan hukumnya bisa berbeda. Menolong orang dengan kesulitan kadar tadi itu bisa menjadi wajib jika kita mampu, ya, dan korban itu sunnah muakkadah. Maka dalam kondisi ini kita bisa mendahulukan untuk membantu kawan yang kesulitan ini. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan bisa mendapatkan 2 pahala di situ. Satu, pahala membantu saudara kita ini, dengan membantu dia, maka satu masa Allah akan memberikan kadar kemudahan saat kita mendapatkan kesulitan. Ini sudah rumus, ya. Jadi kalau kita sering berusaha membantu dengan niat ibadah, maka kehidupan kita pun akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datangkan bantuan-bantuan tertentu bahkan dari sisi-sisi yang tidak kita duga, ya. Kemudian yang kedua, tadi pahala dari niat korbannya, ya. Jadi dengan berniat itu, karena sudah ada wujudnya, dia sudah berniat, dan satu ibadah dihukumi dengan niatnya. Dengan hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, ya, sungguh semua amalan itu dihitung berdasarkan niatnya. Ini yang pernah terjadi dalam satu riwayat bahwa seseorang ini lebih luar biasa lagi, sudah siap untuk mengumpulkan bekal hajinya, akan berangkat menunaikan haji, tiba kemudian ada satu tetangganya kemudian menghubungi, menyampaikan, datang dan menginformasikan bahwa keluarganya sangat membutuhkan bantuan persis nilai bekal haji yang telah dia siapkan. Maka dengan segala ketawaduan dan ketulusannya, ia berikan bekal itu pada orang tadi tanpa pernah kemudian menggunjingkan, membicarakannya sedikit pun, ya. Dan dia tidak pernah menyampaikan, wah sebetulnya saya pengen haji tapi saya mau bantu Anda, tidak. Dia berikan sepenuhnya untuk kebutuhan orang tadi. Maka apa yang terjadi ketika diterima oleh orang tadi, kemudian Allah memberikan penerimaan terbaik. Bahkan ada satu berita menyampaikan bahwa orang ini telah mendapatkan dari pahala hajinya, bukan sekedar memberikan dari bagian pinjaman terbaiknya. Di sini ada yang mengaitkan dengan Quran surah ke-3 ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, tidak mudah mendapatkan sifat birrun. Birrun itu yang diburu oleh para jemaah haji untuk bisa mendapatkannya. Birrun itu kebaikan yang muncul setelah mengalami perjuangan untuk menyingkirkan sifat buruknya. Jadi kalau misalnya, mohon maaf sekali, sifat marah-marah yang tidak bertempatnya hilang, muncul, sabar, dikoreksi, dan
dilontar, dihilangkan. Sifat misalnya, mohon maaf sekali, ada kata-kata kotornya hilang, muncul yang baik-baiknya setelah saat haji dilontar, dihilangkan. Hilang buruknya, muncul baiknya, kebaikan yang muncul setelah mengevaluasi kebaikan dan mengevaluasi keburukan dan meninggalkannya disebut birrun namanya. Ya, birrun, kalau melekat pada pemiliknya disebut mabrur namanya. Dari sini ada istilah haji mabrur, haji yang bisa menanggalkan sifat buruk sehingga ketika selesai haji menjadi lebih baik. Ya, nah itu asalnya birrun. Dalam Al-Quran ini dikaitkan dengan infak, satu pemberian. Lan tanalul birra, ya, tidak mudah mendapatkan birrun, kamu tidak mudah mencapainya, ya, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu bisa berbagi dari apa yang kamu sangat inginkan. Pengen kurban tapi ada orang yang sangat membutuhkan, dan itu melebihi kadar dari korban yang akan kita keluarkan dari sudut pandang hukum. Ketika kita berikan, sifat birrun itulah yang telah Allah persembahkan, Allah berikan untuk kita. Barangkali ada satu hadiah terindah yang Allah telah siapkan kepada kita dengan satu perjuangan tertentu. Jadi secara singkat, berikan bantuan kepada yang lebih membutuhkan, dan semoga Allah memberikan dua pahala di sini, pahala menolong saudara kita dengan izin Allah, dan juga pahala untuk niat berkorban.